sebagaimana di atas tidak sesuai, kontradiktif, dan saling bertentangan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Karena baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan jaksa tidak ada satupun diuraikan permasalahan mengenai adanya pembulian secara fisik terkait saksi Reza Gladys, dikatakan abu-abu, begeng, berutusan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Akan tetapi dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menguraikan permasalahan mengenai produk skincare milik Lavicia RMA Group yang menurut pengakuan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Agusman, hal itu sama sekali tidak pernah dipermasalahkan. Bahwa keterangan yang diberikan oleh keempat saksi sebagaimana di atas merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa permasalahan ini murni merupakan permasalahan personal saksi Reza Gladys, bukan permasalahan mengenai skincare, sehingga menjadi aneh, menjadi tidak beralasan menurut hukum jika tiba-tiba jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya mencampur adukan persoalan ini dengan produk skincare. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan keempat saksi tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa sejatinya yang menjadi permasalahan adalah bukan karena adanya produk Glowing Booster Cell milik PT Lavicia RMA Group yang direview jelek-jelek oleh terdakwa Nikita Mirzani. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam perkara aku adalah karena saksi Reza Gladys dibilang abu-abu, begeng, berutusan oleh Nikita Mirzani. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, kesimpulan jaksa penuntut umum dan surat dakwaan dan tuntutannya tersebut adalah merupakan kesimpulan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena sepanjang proses persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan ini mengenai adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saksi Reza Gladys, dokter abu-abu, begeng, dan berutusan. Selain itu, saksi Reza Gladys dalam persidangan ini hanya mengatakan satu kali dibilang abu-abu, begeng, berutusan oleh Nikita Mirzani, bukan berkali-kali dan terus-menerus seperti yang ada di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa adanya kata-kata dengan kalimat dokter abu-abu, berutusan, begeng yang diucapkan oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosialnya dilakukan pada sekitar bulan Februari 2025 setelah terdakwa Nikita Mirzani mengetahui dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Karena Nikita Mirzani marah kenapa tiba-tiba dijadikan tersangka, padahal awalnya saksi Reza Gladys lah yang meminta tolong kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki untuk melakukan kesepakatan kerjasama. Artinya, fakta tersebut secara tegas telah membantah dalil jaksa penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa Nikita Mirzani mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys pada tanggal 14 Oktober 2024 secara terus-menerus adalah kesimpulan yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbukti bahwa antara surat dakwaan dengan fakta persidangan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif, sehingga secara hukum apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani telah terbantahkan sendirinya melalui keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum agar surat dakwaan jaksa penuntut umum dibatalkan. Begitupun dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Selanjutnya menyatakan terdakwa Nikita Mirzani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Romawi 4 tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Dilanjutkan oleh rekan saya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam hukum acara pidana keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam sidang pengadilan.
Selanjutnya, seorang hakim yang mengadili suatu perkara harus melihat adanya persesuaian antara satu keterangan saksi dengan saksi yang lain. Harus juga melihat persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 KUHP huruf A dan B yang berbunyi, pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 6 KUHP huruf A dan B, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. 7. Bahwa setiap saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan baru dapat dimaknai sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Adanya pertentangan keterangan saksi di muka persidangan mengakibatkan keterangan saksi tersebut saling berdiri sendiri. Dampaknya bisa merusak integritas proses peradilan, karena keterangan saksi yang demikian tidak hanya berpotensi membingungkan hakim atau juri, tetapi juga dapat mengancam prinsip keadilan. 8. Dalam proses peradilan pidana sangatlah penting untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya dan keterangan antara satu saksi dengan alat bukti lainnya, sebab keterangan saksi bisa menjadi sebuah kunci untuk mengungkap sebuah kasus. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dalam menilainya. 9. Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani dalam proses persidangan ini telah merekam seluruh keterangan para saksi, sehingga kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani mempunyai dasar menyimpulkan bahwa telah terjadi pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Begitupun antara keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan ini terjadi pertentangan.